Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah kamu duduk sendiri, lalu tanpa sadar menghela napas panjang sambil berkata dalam hati, "Kenapa hidupku berat sekali? Kenapa rezekiku terasa sempit? Kenapa orang lain terlihat lebih beruntung dariku?" Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, bukan? Dan yang lebih sering kita lakukan setelah itu adalah mengeluh. Mengeluh tentang pekerjaan, mengeluh tentang keadaan, mengeluh tentang orang lain, bahkan mengeluh tentang takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, pernahkah kamu berhenti sejenak untuk merenung? Apakah mungkin justru karena terlalu sering mengeluh, hidup kita semakin terasa berat? Apakah mungkin keluhan yang kita ucapkan menjadi penghalang terbesar rezeki yang seharusnya datang? Mengeluh memang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukannya. Tapi jika keluhan sudah menjadi kebiasaan, ia berubah menjadi kabut pekat yang menutupi cahaya dalam hidup kita. Kita tidak lagi melihat hal-hal baik yang sudah ada. Kita hanya melihat kekurangan, kehilangan, dan kesempitan. Bayangkan seseorang yang setiap hari hanya berkata, "Aku kurang ini, aku tidak punya itu, aku lelah, aku susah, aku miskin, aku gagal." Kalimat-kalimat itu bukan sekadar suara di udara. Ia adalah energi yang dipancarkan ke semesta. Dan semesta menjawab, "Jika itu yang kau yakini, itulah yang akan aku berikan." Rumi pernah mengingatkan, jika hatimu dipenuhi keluhan, bagaimana mungkin cahaya bisa masuk ke dalamnya? Kalimat ini sederhana tetapi menampar kesadaran kita. Karena kenyataannya, keluhan membuat kita buta. Buta terhadap nikmat yang sudah kita miliki. Buta terhadap pintu rezeki yang sebenarnya terbuka di depan mata. Dan buta terhadap keindahan hidup yang hadir dalam hal-hal kecil. Coba renungkan sejenak, hari ini berapa kali engkau mengeluh? Apakah kau mengeluh saat bangun tidur karena harus kembali bekerja? Apakah kau mengeluh karena merasa kurang uang? Apakah kau mengeluh karena hidupmu tidak seindah orang lain yang kau lihat di layar ponselmu? Padahal setiap tarikan napasmu adalah anugerah. Setiap detak jantungmu adalah rezeki. Setiap langkah kakimu adalah peluang untuk bergerak lebih dekat pada kebaikan. Tapi semua itu hilang dalam pandanganmu, tertutup oleh awan keluhan yang terus kau pelihara. Sobat Rumi, sadarilah, rezeki tidak pernah benar-benar jauh darimu. Namun keluhanmu lah yang menjauhkanmu darinya. Semakin engkau mengeluh, semakin sempit jalan hidupmu terasa. Semakin engkau bersyukur, semakin luas pintu keberlimpahan terbuka. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, tanyakanlah pada dirimu sendiri, apakah aku ingin terus hidup dalam keluhan, ataukah aku ingin belajar menemukan kekuatan dalam syukur? Karena jawaban itulah yang akan menentukan arah rezekimu di hari-hari mendatang. Mengeluh, bagi kebanyakan orang dianggap hal yang biasa. Seseorang jatuh sakit, ia mengeluh. Seseorang kekurangan uang, ia mengeluh. Seseorang merasa hidupnya tidak adil, ia pun mengeluh. Namun bagi para sufi, mengeluh bukanlah sesuatu yang sepele. Mengeluh adalah cermin dari keadaan hati. Dan hati dalam pandangan sufi adalah pusat segalanya. Rumi pernah berkata, "Jangan biarkan keluhan membanjiri hatimu, karena ia akan menghapus benih-benih syukur yang ditanamkan Tuhan di dalamnya." Keluhan adalah bahasa dari jiwa yang merasa jauh dari Tuhan. Saat seseorang mengeluh, sebenarnya ia sedang berkata dalam hatinya, "Tuhanku tidak cukup. Apa yang engkau beri tidak sesuai dengan yang aku mau." Bayangkan, betapa berat kalimat itu bila benar-benar kita sadari. Padahal manusia sering mengucapkannya tanpa sadar, lewat keluhan-keluhan kecil setiap hari. Dalam ajaran para sufi, setiap ucapan manusia adalah doa. Jika lidah kita sibuk berkata, "Aku susah, aku lelah, aku miskin, aku gagal," maka sesungguhnya kita sedang mengikat diri kita pada kenyataan itu. Sama seperti orang yang selalu mengucapkan syukur, hidupnya penuh berkah. Orang yang selalu mengeluh, hidupnya akan dipenuhi hal-hal yang semakin menguatkan keluhannya. Karena kata-kata memiliki getaran. Getaran itu naik ke langit, lalu kembali pada pemiliknya dalam bentuk realitas. Mengeluh juga membuat mata hati menjadi buta. Seorang sufi berkata, keluhan adalah tirai yang menutupi pandanganmu dari nikmat yang sudah ada. Mari kita renungkan, ketika kita sibuk mengeluh karena uang terasa sedikit, kita lupa bahwa masih ada kesehatan,
yang tak ternilai harganya. Ketika kita mengeluh karena pekerjaan terasa berat, kita lupa bahwa ada orang lain yang bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ketika kita mengeluh karena pasangan kita tidak sempurna, kita lupa bahwa ada orang yang berdoa siang malam hanya untuk diberi kesempatan merasakan cinta. Artinya, keluhan membuat kita tidak mampu melihat nikmat yang sesungguhnya sudah ada di tangan kita. Bayangkan ada dua orang yang sama-sama diberikan segelas air. Orang pertama melihat gelas itu setengah kosong, lalu ia mengeluh. Kenapa hanya segini? Kenapa tidak penuh? Aku selalu kurang. Orang kedua melihat gelas yang sama, tapi ia berkata, Alhamdulillah, aku masih memiliki air untuk melepas dahaga. Air yang diminum sama, jumlahnya sama, tapi rasa yang hadir dalam hati berbeda. Dan perbedaan rasa itu akan menentukan perjalanan hidup mereka selanjutnya. Orang yang mengeluh akan terus merasa kurang, meski diberi lebih banyak lagi. Orang yang bersyukur akan terus merasa cukup, meski diberi sedikit saja. Inilah rahasia dalam pandangan Sufi. Mengeluh tidak akan pernah membuat hidupmu penuh. Justru syukurlah yang membuat kekurangan terasa berlimpah. Bagi para Sufi, hidup adalah tarian kehendak ilahi. Segala yang hadir dalam hidup kita, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari tarian itu. Ketika kita mengeluh, sebenarnya kita sedang melawan gerakan tarian itu. Kita berkata, Ya Allah, aku tidak suka langkah ini. Aku tidak mau menari sesuai dengan iramamu. Padahal, ketika seseorang ikhlas menari mengikuti irama ilahi, ia akan menemukan kedamaian meski musiknya kadang pelan, kadang cepat, kadang merdu, kadang sumbang. Itulah makna ridha. Dan ridha tidak akan pernah lahir dari hati yang penuh keluhan. Para Sufi percaya bahwa kehidupan adalah aliran energi. Syukur memperlancar aliran itu, sedangkan keluhan membuatnya beku. Bayangkan sebuah sungai, ketika airnya mengalir, ia membawa kehidupan, ikan, tumbuhan, kesuburan. Namun jika aliran sungai terhenti, airnya menjadi keruh, bau, bahkan beracun. Begitu pula hati manusia. Hati yang mengalir dengan syukur akan dipenuhi keberkahan. Hati yang beku oleh keluhan akan menjadi tempat tumbuhnya kekecewaan, amarah, dan kesedihan. Sobat Rumi, mungkin selama ini kita menganggap keluhan sebagai hal yang ringan. Tetapi setelah memahami pandangan Sufi, kita mulai menyadari bahwa mengeluh sebenarnya adalah sebuah doa negatif, sebuah penolakan terhadap anugerah, sebuah tirai yang menutup cahaya Tuhan dari hidup kita. Maka pertanyaannya sekarang, apakah engkau masih ingin menjadikan keluhan sebagai bahasa hatimu? Atau apakah engkau siap untuk menggantinya dengan syukur, meski dalam keadaan sulit sekalipun? Sobat Rumi, setelah kita memahami bahwa mengeluh adalah doa negatif dan tirai bagi hati, sekarang mari kita renungkan lebih dalam. Apa sebenarnya dampak keluhan terhadap rezeki kita? Banyak orang mengira rezeki hanya soal uang. Padahal rezeki jauh lebih luas daripada itu. Rezeki adalah kesehatan yang membuatmu bisa bergerak. Rezeki adalah keluarga yang mendukungmu. Rezeki adalah teman yang tulus. Rezeki adalah kesempatan yang datang tepat waktu. Rezeki adalah ide yang terlintas di kepalamu. Bahkan rezeki adalah nafas yang masih bisa kau hirup pagi ini. Namun, apa yang terjadi ketika seseorang terlalu sering mengeluh? Pertama, mengeluh menutup mata dari nikmat yang sudah ada. Orang yang mengeluh ibarat orang yang berdiri di taman bunga indah, tapi matanya hanya tertuju pada sebatang rumput kering. Ia lupa bahwa di sekelilingnya ada warna-warni bunga yang mekar. Contohnya, seseorang mendapat gaji bulanan, tapi bukannya bersyukur, ia berkata, gaji ini kecil sekali, tidak cukup, tidak adil. Padahal, ada jutaan orang lain yang bahkan tidak memiliki pekerjaan. Apa akibatnya? Ia tidak bisa menikmati rezeki yang ada. Hidupnya selalu terasa kurang, meski angka di rekeningnya bertambah. Karena keluhan membuat mata hatinya buta terhadap nikmat. Kedua, mengeluh mengurangi getaran syukur. Syukur adalah magnet rezeki. Semakin kita bersyukur, semakin besar daya tarik kita terhadap keberlimpahan. Namun setiap kali kita mengeluh, getaran syukur dalam diri melemah. Bayangkan sebuah magnet.
Jika kuat, ia bisa menarik logam di sekitarnya. Tapi jika magnet itu lemah, daya tariknya hilang. Begitu pula dengan hati. Keluhan adalah karat yang melemahkan magnet syukur. Dan tanpa syukur, pintu rezeki sulit terbuka. Yang ketiga, mengeluh mengikat diri pada energi kekurangan. Dalam ilmu sufi, setiap kata adalah energi. Orang yang berkata, aku miskin terus-menerus, tanpa sadar sedang mengikat dirinya pada energi kemiskinan. Orang yang berkata, hidupku susah setiap hari, akan benar-benar merasakan hidup yang penuh kesulitan. Semesta hanya menjawab sesuai dengan keyakinan yang kita pancarkan. Jika engkau berkata, aku cukup, aku bersyukur, maka semesta menjawab dengan kelapangan. Jika engkau berkata, aku kurang, aku lelah, maka semesta menjawab dengan semakin banyak alasan untuk membuatmu lelah. Keempat, mengeluh menghalangi inspirasi dan peluang. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk materi. Kadang rezeki hadir dalam bentuk ide, gagasan atau peluang yang muncul tiba-tiba. Namun orang yang sibuk mengeluh tidak akan melihat peluang itu. Mengeluh membuat pikiran sempit. Mengeluh membuat mata hanya melihat masalah, bukan solusi. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Jika ia sibuk mengeluh, ia hanya akan berkata, aku gagal, hidupku hancur. Tapi jika ia bersyukur, ia akan berkata, mungkin ini kesempatan untuk mencoba hal baru. Mungkin ada pintu lain yang lebih baik menungguku. Dan benar saja, pikirannya akan lebih terbuka, matanya lebih jeli melihat kesempatan, hatinya lebih ringan melangkah. Inilah bedanya antara orang yang hidup dalam keluhan dan orang yang hidup dalam syukur. Yang kelima, mengeluh mengundang kehidupan yang semakin sempit. Mengeluh itu seperti menutup jendela. Semakin sering kau mengeluh, semakin gelap ruangan hidupmu terasa. Padahal di luar jendela, cahaya matahari selalu bersinar. Orang yang terus mengeluh akan merasa hidupnya semakin berat. Rezeki seolah menjauh, padahal bukan menjauh. Hanya ia sendiri yang menutup pintunya dengan keluhan. Rumi pernah berkata, keluhan adalah rantai yang kau pasang di kakimu sendiri. Kau ingin berjalan, tapi kau yang mengikat dirimu. Dengan kata lain, rezeki sebenarnya sudah menunggumu. Namun keluhanmu lah yang membuat langkahmu tertahan. Mari kita ambil perumpamaan sederhana. Dua petani sama-sama diberikan sebidang tanah. Petani pertama berkata, tanah ini keras sekali, aku lelah, aku tidak sanggup. Lalu ia berhenti bekerja, hanya duduk sambil mengeluh setiap hari. Petani kedua berkata, tanah ini memang keras, tapi aku akan coba menggemburkannya sedikit demi sedikit. Aku percaya jika aku terus berusaha, suatu saat aku akan menuai hasil. Beberapa bulan kemudian, tanah petani pertama tetap kosong, penuh batu dan tandus. Sementara tanah petani kedua mulai ditumbuhi tanaman hijau, bahkan menghasilkan panen. Tanah yang diberikan sama, namun hasilnya berbeda, karena satu sibuk mengeluh, sementara yang lain memilih untuk bersyukur dan berusaha. Begitulah hidup kita. Rezeki bukan hanya tentang apa yang diberikan, tapi bagaimana kita menyikapinya. Sobat Rumi, kini kita semakin paham bahwa mengeluh bukan sekadar kebiasaan buruk, tetapi racun bagi rezeki. Ia menutup mata dari nikmat, melemahkan syukur, mengikat kita pada energi kekurangan, menghalangi inspirasi, dan membuat hidup terasa sempit. Maka tanyakanlah pada dirimu malam ini, apakah engkau ingin menjadi seperti petani pertama yang hanya duduk sambil mengeluh? Ataukah engkau ingin menjadi petani kedua yang mengubah keterbatasan menjadi kesempatan? Karena pada akhirnya, rezeki bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kau miliki, tetapi seberapa dalam kau bisa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan titipkan padamu. Sahabatku, setelah kita memahami bagaimana keluhan bisa menjauhkan rezeki, sekarang mari kita letakkan keluhan berdampingan dengan syukur. Karena di sanalah kita bisa melihat jelas. Syukur adalah jalan menuju kelapangan, sedangkan keluhan adalah jalan menuju kesempitan. Bayangkan ada dua orang yang berjalan di jalan yang sama. Keduanya menghadapi panas terik matahari. Orang pertama berkata, aduh kenapa panas sekali, aku tidak kuat, hari ini menyebalkan. Dan semakin ia mengeluh, semakin ia merasa lelah. Orang kedua berkata, memang panas, tapi setidaknya aku masih bisa berjalan. Terima kasih ya Allah atas langkah-langkah ini. Ia pun tetap melangkah dengan ringan.
Panasnya sama, jalan yang dilalui sama, tapi rasa dalam hati berbeda. Karena satu memilih mengeluh, yang lain memilih bersyukur. Syukur ibarat membuka jendela. Begitu jendela dibuka, cahaya masuk, udara segar hadir, dan suasana ruangan menjadi terang. Sedangkan keluhan ibarat menutup jendela rapat-rapat. Ruangan menjadi gelap, pengap, dan terasa sempit, padahal di luar matahari tetap bersinar. Rezeki pun begitu. Syukur membuka mata kita pada nikmat yang sudah ada, sehingga kita bisa merasakannya. Keluhan menutup hati kita dari nikmat, membuat kita merasa selalu kekurangan, meski sebenarnya kelimpahan ada di sekeliling kita. Bayangkan dua hati manusia, hati yang penuh syukur bagaikan taman yang subur. Ia dipenuhi bunga, pohon rindang, dan burung-burung yang bernyanyi. Setiap orang yang datang merasa sejuk dan betah berlama-lama di sana. Sedangkan hati yang penuh keluhan bagaikan padang tandus. Ia kering, gersang, penuh debu, tidak ada kehidupan. Bahkan orang yang lewat pun enggan tinggal di sana. Mana yang lebih mudah menarik rezeki, keberlimpahan dan kebahagiaan? Tentu hati yang bagaikan taman, bukan yang gersang. Mari kita ambil contoh sederhana. Seorang pekerja mendapat gaji bulanan. Jika ia mengeluh, "Kenapa cuma segini? Aku lelah, hidupku susah." Maka gaji itu terasa tidak pernah cukup. Setiap hari penuh tekanan. Namun jika ia berkata, "Alhamdulillah, aku masih punya penghasilan, terima kasih Tuhan," maka dari gaji yang sama, ia merasa cukup, bahkan bisa berbagi sedikit pada orang lain. Anehnya, orang yang bersyukur justru sering mendapat tambahan rezeki yang tak terduga, bonus, hadiah, kesempatan baru. Perbedaan bukan pada jumlah gaji, melainkan pada cara hati menyikapinya. Secara psikologi, orang yang bersyukur memiliki pikiran yang lebih tenang. Hati yang tenang membuat pikiran jernih. Pikiran jernih membuat keputusan lebih baik. Keputusan yang baik membuka lebih banyak peluang rezeki. Sebaliknya, orang yang mengeluh hatinya penuh keresahan. Pikiran jadi kusut. Keputusan yang dibuat sering salah, terburu-buru atau pesimis. Hasilnya, peluang rezeki yang datang justru hilang begitu saja. Dalam bahasa spiritual, syukur adalah doa positif yang mengundang keberlimpahan. Keluhan adalah doa negatif yang mengikat diri pada kekurangan. Ada dua saudagar yang sama-sama berjualan di pasar. Hari itu pasar sepi, pembeli jarang datang. Saudagar pertama mengeluh, "Pasar ini jelek, tidak ada pembeli, aku rugi." Maka ia pulang dengan wajah murung, membawa dagangan yang tidak laku. Saudagar kedua berkata, "Pasar memang sepi hari ini, tapi alhamdulillah aku masih punya kesempatan berjualan. Mungkin besok akan lebih ramai. Aku akan coba cara lain untuk menarik pembeli." Ia pulang dengan hati ringan, meski hasilnya sedikit. Tapi esok hari pikirannya terbuka, semangatnya tumbuh, dan ia menemukan cara baru untuk menarik pelanggan. Pada akhirnya, siapa yang lebih sukses? Yang bersyukur. Perbedaan syukur dan keluhan bukan hanya terasa di hati, tapi juga nyata dalam perjalanan hidup. Orang yang bersyukur hidupnya terasa lapang, meski sederhana. Orang yang mengeluh hidupnya terasa sempit, meski punya banyak harta. Rumi pernah berkata, "Bersyukurlah, maka engkau akan melihat keajaiban di setiap napasmu. Mengeluhlah, maka engkau akan merasa dunia mengecil di sekitarmu." Sahabatku, sekarang mari kita bertanya pada diri sendiri. Hari ini, apakah hatimu lebih banyak dipenuhi syukur atau keluhan? Apakah engkau memilih menjadi taman yang subur atau padang yang gersang? Apakah engkau ingin membuka jendela cahaya atau menutupnya rapat-rapat dalam kegelapan? Karena pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang apa yang datang dari luar. Rezeki juga tentang bagaimana hati kita menyikapi apa yang sudah diberikan. Dan perbedaan antara syukur dan keluhan adalah perbedaan antara hidup yang lapang dengan hidup yang sempit. Mengeluh adalah kebiasaan yang tumbuh diam-diam. Ia hadir tanpa kita sadari, seringkali dalam bentuk kata-kata kecil yang terasa ringan. Namun semakin sering ia diulang, semakin dalam ia menanamkan akar dalam jiwa kita. Untuk menghentikannya, bukan berarti kita menutup mulut atau menekan hati, melainkan dengan menata ulang cara kita memandang hidup. Menghentikan keluhan dimulai dari kesadaran penuh. Kita perlu mengakui bahwa setiap kata yang lahir dari mulut adalah energi yang membentuk diri kita. Bila keluhan terus diulang,
Ia menciptakan realitas yang sama. Kehidupan yang terasa berat, penuh kelam, penuh beban. Maka jalan pertama untuk menghentikan kebiasaan mengeluh adalah menumbuhkan kesadaran bahwa setiap keluhan adalah doa yang terbalik. Semesta tidak mengenal keluhan sebagai pelepasan, melainkan sebagai penegasan. Apa yang sering kita ucapkan, itulah yang semakin melekat pada hidup kita. Langkah berikutnya adalah mengubah cara pandang. Sufi selalu berkata bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan, melainkan bagaimana kita memandangnya. Rumi mengajarkan, jika engkau melihat duri, kau akan tersakiti. Tetapi jika engkau melihat mawar, kau akan merasakan keindahan. Menghentikan kebiasaan mengeluh berarti melatih diri melihat kehidupan dengan kacamata baru, bukan lagi fokus pada kekurangan, melainkan pada kemungkinan. Kemudian, kita perlu membangun keheningan di dalam hati. Mengeluh lahir dari kegaduhan batin, dari pikiran yang selalu menuntut lebih, dari jiwa yang tak pernah merasa cukup. Ketika hati tenang, mulut akan ikut tenang. Dan di saat itu, kita mulai menyadari bahwa keluhan hanya membuat kita semakin jauh dari kedamaian. Keheningan batin mengajarkan kita satu hal sederhana, bahwa apapun yang hadir, baik indah maupun getir, semuanya adalah bagian dari perjalanan menuju kedewasaan jiwa. Menghentikan kebiasaan mengeluh juga menuntut kesediaan untuk menerima, bukan menerima dalam arti menyerah, melainkan dalam arti berlapang dada. Penerimaan adalah kunci yang membuka pintu keberlimpahan. Setiap kali hati mampu menerima, rasa sakit kehilangan kekuatannya, dan kita menemukan energi baru untuk melangkah lebih jauh. Akhirnya, mengakhiri keluhan adalah perjalanan menuju syukur yang sejati. Ketika syukur telah tertanam dalam-dalam, keluhan kehilangan tempat untuk tumbuh. Syukur bukan sekadar ucapan alhamdulillah atau terima kasih, melainkan sebuah kesadaran penuh bahwa setiap detik adalah anugerah, setiap tarikan napas adalah karunia, dan setiap langkah adalah kesempatan untuk semakin dekat kepadanya. Maka bila engkau ingin menghentikan kebiasaan mengeluh, jangan buru-buru menutup mulutmu. Bukalah dulu matamu, lihatlah hidup dari sisi yang lain. Sadari bahwa setiap keluhan adalah racun halus yang merusak jiwamu sendiri. Sementara setiap syukur adalah cahaya yang menuntunmu ke jalan ketenangan. Dan pada akhirnya, hidup ini akan terasa lebih ringan bukan karena bebanmu berkurang, melainkan karena hatimu semakin kuat untuk menanggungnya tanpa keluh. Saudaraku, perjalanan kita malam ini telah membawa kita pada satu renungan besar, bahwa keluhan hanyalah rantai yang mengikat jiwa, sementara syukur adalah kunci yang membebaskan hati. Kita telah melihat bagaimana mengeluh bukan hanya melemahkan, tetapi juga menutup pintu-pintu rezeki dan kebahagiaan yang sejatinya sudah ada di depan mata. Rumi mengajarkan, jangan biarkan keluhan menjadi tamu tetap di hatimu. Biarkan ia lewat seperti angin dan biarkan syukur menjadi singgasana yang abadi. Maka tugas kita adalah menjaga hati agar tidak dipenuhi oleh racun keluhan, tetapi oleh keharuman rasa syukur. Tidak mudah, memang. Namun setiap langkah kecil yang kita ambil untuk mengurangi keluhan adalah satu kemenangan besar atas diri sendiri. Bayangkan hidupmu esok hari jika tidak ada satu pun keluhan yang keluar dari bibirmu. Bayangkan betapa ringan langkahmu, betapa tenang hatimu, dan betapa indah cahaya yang terpancar dari wajahmu. Itulah tanda bahwa kau sedang menuju ke dalam dirimu yang sejati, diri yang tidak lagi terikat oleh keluhan, tetapi bebas dalam kesadaran ilahi. Sobat Rumi, sebelum kita akhiri, izinkan saya mengajakmu. Bila engkau merasa pembahasan ini menyentuh hatimu, tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol perjalanan jiwa yang tak pernah berhenti. Karena 77 adalah tanda kesempurnaan dan kebangkitan, dua kali keberuntungan yang menuntun kita menuju cahaya. Jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk dukungan agar lebih banyak jiwa yang tercerahkan. Dan bila engkau ingin terus berjalan bersama kami dalam jalan perenungan, silakan subscribe agar tidak ketinggalan setiap pembahasan. Semoga setiap langkahmu dipenuhi keberkahan, setiap doamu diangkat menuju langit, dan setiap keluhan yang pernah ada berubah menjadi doa penuh syukur. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, Sobat Rumi. Salam cahaya, salam cinta, salam kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.